Soal yang terakhir, nomor 80. Kultur jaringan merupakan cara untuk menghasilkan individu baru dengan memanfaatkan sifat tumbuhan yang disebut. Sebelum menjawab ke soal ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih kultur jaringan itu. Nah, jadi kultur jaringan ini adalah menghasilkan individu baru atau keturunan dengan cara hanya mengambil selnya dari tumbuhan yang kita inginkan. Di sini contohnya adalah tumbuhan dewasanya wortel. Jadi wortel kita potong melintang, kemudian diambil selnya, ya. Kemudian sel itu dimasukkan ke dalam cawan Petri, di mana di cawan Petri itu sudah diberi medium yang sesuai dengan sel wortel, misalnya dengan kadar air, kadar mikronutrien dan makronutrien yang sudah seimbang atau sudah sesuai dengan sel wortel. Kemudian nanti akan tumbuh kalus. Nah, jadi dari hanya satu sel dari yang diambil dari wortel yang kita potong tadi itu akan menghasilkan namanya kalus. Kalus itu adalah semacam bibit atau akan pertumbuhan selanjutnya gitu ya. Kemudian dari situ akan tumbuhlah menjadi semacam wortel yang utuh. Jadi nanti dari sel itu akan tumbuh akar, kemudian daunnya. Nah, kemudian baru dipindahkan ke medium tanah. Tapi kultur jaringan ini harus dilaksanakan dalam keadaan steril ya, dalam suasana lab. Jadi tidak bisa dilakukan di lingkungan sembarangan, harus dalam keadaan steril. Kenapa kok harus steril? Ya karena bayangkan ya, maksudnya kan kita mengambil beberapa sel atau jaringan gitu ya, jaringan. Itu kan sangat mikro ya, sangat kecil sekali. Nah, itu kan sangat sensitif. Jika tidak di dalam lingkungan steril, maka akan terjadi kontaminan seperti bakteri, jamur, sehingga menyebabkan sel itu nggak bisa tumbuh menjadi kalus. Sehingga dengan demikian, maka pelaksanaan kultur jaringan ini harus benar-benar dalam pengawasan yang ketat. Tidak boleh ada kontaminan. Bisa diterima ya, maksudnya bayangan dari kultur jaringan. Nah, ini itu hanya bisa terjadi di sel tumbuhan atau di sifat sel tumbuhan. Karena kalau di sel hewan tidak bisa, misalnya ya kita ingin menghasilkan individu ayam misalnya. Kita hanya memanfaatkan kepalanya ayam sudah dipotong, kemudian disterilkan. Nanti berharap dari kepala ayam nanti akan tumbuh badan, kaki, ekor, dan sebagainya menjadi ayam utuh. Nah, nggak bisa karena di sini memang sel hewan tidak bisa dijadikan atau dibiakkan dengan cara kultur jaringan. Lalu kenapa sih, sifat apa sih yang dimiliki oleh sel tumbuhan sehingga bisa di kultur jaringan gitu ya? Apakah A, zigotik? Nah, zigotik itu pengertiannya adalah hasil pembuahan. Jadi rasanya bukan A ya jawabannya, karena sel hewan pun nanti bisa menghasilkan zigot ya setelah pertemuan dari sperma sama ovum nanti kan berkembang menjadi zigot. Jadi jawabannya bukan A. Selanjutnya, apakah B, embryonik? Embryonik ini pengertiannya adalah calon individu baru. Jadi kalau misalnya lebih gampangnya lagi adalah janin ya, atau bayi. Maksudnya janin atau calon dari suatu individu yang baru, begitu maksudnya. Jadi bukan B juga jawabannya, karena sel hewan pun juga memiliki embrio gitu ya. Jadi sel hewan pun juga bersifat embrionik, artinya bisa merupakan calon dari individu baru. Nah, untuk yang C, meristematik, itu pengertiannya adalah aktif membelah. Nah, jadi memang meristematik ini biasanya istilah ini ada di sel tumbuhan, tapi bukan karena meristematik ini dia bisa dikultur jaringankan. Jadi jawabannya juga bukan C. Kemudian untuk yang D, totipotensi. Totipotensi ini pengertiannya adalah potensi sel untuk menghasilkan individu baru. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, karena kultur jaringan itu memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan dan sel yang lain. Dan untuk yang E, apoptosis, itu pengertiannya adalah kematian sel yang terprogram. Dengan demikian, maka jawaban nomor 80 ini adalah D, totipotensi.